Selamat datang di kelas Ibu Hamil Bunda. Kelas Ibu Hamil merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu. Tapi karena sekarang masa pandemi, jadi materi tentang kelas ibu hamilnya saya tampilkan melalui video ya Bunda. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pemeriksaan kehamilan. Pada umumnya, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan. Bunda, apakah kehamilan itu? Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Setelah pembuahan, terbentuklah kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di dalam rahim ibu yang merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi janin. Kehamilan normal lamanya 280 hari atau sekitar 40 minggu. Berikut ini tanda-tanda kehamilan yang mungkin terjadi pada setiap bunda-bunda, yaitu terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu, walaupun terkadang masih ada bercak darah. Untuk lebih memastikan bunda hamil atau tidak, lebih baiknya segera periksa ke bidan atau dokter terdekat dengan bunda. Nah ini bun, biasanya saat hamil akan ada keluhan yang sering dialami ibu hamil. Biasanya pada hamil muda, keluhan yang sering dirasakan adalah mual, muntah, pusing, dan lemas terutama pada pagi hari. Keluhan yang muncul pada hamil tua biasanya nyeri pinggang, kram kaki, bengkak pada kaki, wasir atau ambeien, dan keputihan. Nah bunda, saat kehamilan tentu ada perubahan fisik yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama yaitu perubahan pada payudara. Kadang-kadang payudara terasa membengkak. Itu karena mempersiapkan kelenjar air susu untuk menyusui. Yang kedua, peningkatan berat badan. Pada kehamilan selama 9 bulan, kenaikan total berat badan yaitu 11,5 sampai 16 kg. Kemudian perubahan pada kulit. Biasanya adanya kelebihan pigmentasi pada bagian-bagian tertentu seperti pada wajah atau biasa disebut dengan topeng kehamilan, sekitar puting susu dan di atas tulang kemaluan sampai pusar. Selain perubahan fisik, pada ibu hamil terjadi juga perubahan emosional. Secara umum, perubahan mental yang dialami oleh ibu hamil yaitu sensitif. Biasanya mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah sedih. Kemudian takut dan khawatir atau cemas yang berlebihan. Lalu gelisah, susah tidur, dan lain sebagainya. Perubahan ini tidak sama derajatnya pada semua ibu hamil. Dengan kondisi ibu hamil seperti ini, diperlukan pengertian serta dukungan dari suami dan keluarga. Bunda, tahukah kamu apa manfaat dari pemeriksaan kehamilan? Yaitu gunanya untuk mendeteksi faktor risiko yang mungkin terjadi pada bunda. Seperti ukuran tinggi badan. Tinggi badan di bawah 145 cm, faktor risiko untuk panggul sempit. 2, yaitu pada lingkar lengan atas atau lila. Bila lilanya di bawah 23,5 cm menunjukkan bahwa ibu kurang energi kronis. Yang ketiga, ukuran tekanan darah. Pengukuran dilakukan setiap kali pada kunjungan. Bila tekanan darah sistolnya lebih dari 140 atau diastolnya lebih dari 90, faktor risiko untuk hipertensi dalam kehamilan. Yang keempat, ukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri harus diukur setiap kali kunjungan sejak kehamilan berusia 4 bulan. Pertambahan tinggi fundus harus sesuai dengan usia kehamilan. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gawat janin. Yang keenam, tes laboratorium yang wajib dilakukan ibu hamil.
tes hemoglobin atau HB untuk mengetahui ibu menderita anemia, golongan darah untuk mempersiapkan donor darah bagi ibu hamil bila diperlukan kelak. Yang ketujuh, berikan tablet tambah darah. Yang kedelapan, imunisasi tetanus toksoid dan berikan jika perlu. 9. Temui cara. Dan yang terakhir, tata laksana kasus yang mungkin terjadi pada bunda. Yuk bunda, kita ke materi selanjutnya, yaitu menjaga kondisi tubuh sehat dan janin sehat cerdas. Yang pertama, makan makanan beraneka ragam, 1 piring lebih banyak dari biasanya, yang berisi makanan pokok, nasi, jagung, sagu, singkong, atau ubi dan lain sebagainya sesuai kebiasaan bunda di rumah. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, lengkapi dengan lauk pauk, protein hewani atau nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, telur, daging, ikan basah, dan susu. Dan yang terakhir, minum lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya, setelah tadi tentang makanan, sekarang tentang kebutuhan istirahat. Tidur malam sedikitnya 6-7 jam. Siang hari usahakan tidur siang, berbaring sedikitnya 1-2 jam. Selanjutnya, setelah tadi istirahat, lalu kita bisa lakukan bersama suami, lakukan stimulasi janin dengan cara stimulasi suara, berbicara dengan janin sejak hamil muda dengan kata-kata yang lembah lembut dan positif. Yang kedua, stimulasi raba. Lakukan sentuhan dengan cara mengusap perut ibu hamil sesering mungkin. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter, sebaiknya setiap bulan. Yang terakhir, menjaga kebersihan diri seperti mandi, cuci rambut, cuci tangan dengan sabun, guna mencegah virus dan bakteri masuk ke tubuh kita. Kita lanjut ke hal-hal yang harus dihindari oleh bunda selama bunda hamil. Yang pertama yaitu kerja terlalu berat seperti mengangkat air di ember. Itu kan lebih berat. Kemudian merokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Ketiga, mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol, dan lain-lain. Yang keempat, tidur terlentang lebih dari 10 menit pada hamil tua. Yang kelima, mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apabila ada keluhan. Bunda, pasti di daerah bunda ada hal-hal yang berbau mitos atau tabu selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Berikut saya akan berikan contoh tentang mitos yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, ibu hamil mengurangi makan supaya bayinya tidak besar. Itu salah ya bun. Justru ibu hamil perlu makan 1 piring lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, ibu hamil tidak boleh nih makan udang, cumi, ikan laut karena akan mempersulit kelahiran bayi. Itu salah ya bun. Justru makanan-makanan tersebut yang saya sebutkan tadi merupakan sumber protein dan kaya akan mineral seperti kalsium, yodium yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan otak janin. Nah, kita ke materi terakhir yaitu hubungan suami istri selama kehamilan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hubungan suami istri selama masa hamil ya bun. Yang pertama, hubungan suami istri diperbolehkan selama kehamilan. Yang kedua, kehamilan bukan penghalang aktivitas seksual. Hubungan suami istri boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Yang ketiga, hasrat seksual dan keinginan untuk menikmati hubungan suami istri selama masa kehamilan sangat bervariasi. Selanjutnya, salah satu manfaat hubungan suami istri adalah ibu dapat saling berbagi rasa takut maupun kekhawatiran, serta stres yang mungkin muncul selama masa kehamilan. Bunda, ternyata hubungan suami istri selama masa hamil juga bermanfaat sebagai persiapan bagi otot-otot panggul untuk menghadapi proses persalinan kelak. Itulah tadi informasi seputar kehamilan yang bisa saya bagi bersama Bunda. Apabila Bunda ada pertanyaan atau pengalaman Bunda sewaktu hamil, boleh Bunda komen ya Bun.
semuanya sangat mudah dan jelas, pasti Bunda bisa melakukannya. Tapi pastikan dulu Bunda dalam keadaan sehat. Bunda tidak boleh melakukan senam hamil ini apabila Bunda dalam keadaan seperti ini, atau Bunda dalam keadaan seperti ini. Dan Bunda tidak boleh melakukan senam hamil apabila Bunda seperti ini. Oke, Bunda sudah paham ya? Bunda, pada kegiatan senam hamil kali ini, pastikan Bunda menyiapkan beberapa alat yang diperlukan, yaitu matras, atau bisa menggunakan tikar yang empuk atau karpet yang empuk. Yang kedua, pastikan kita mempunyai handuk yang kecil. Yang ketiga, pastikan air minum guna membantu kita saat kita haus dalam melakukan olah tubuh tadi. Pastikan semuanya dekat dengan Bunda saat melakukan olah tubuh selama melaksanakannya. Bunda, saat kita melakukan senam, pastikan Bunda menggunakan pakaian yang nyaman, yang menyerap keringat, longgar. Oke Bunda, kalau semuanya sudah siap, mari kita lakukan gerakan yang pertama. Gerakan awal yaitu gerakan pemanasan yang bertujuan untuk mengurangi resiko cedera dan mengurangi resiko nyeri setelah senam atau berolahraga. Pertama-tama, tarik nafas panjang dari hidung dan keluarkan dari mulut. Gerakan pertama yaitu gerakan mematahkan kepala ke kanan dan ke kiri. Dilakukan 4 kali. Dilakukan sambil tetap mengatur nafas secara teratur. Selanjutnya yaitu memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri. Dilakukan 4 ke kanan dan 4 ke kiri. Lalu memutar kepala dari arah kanan ke arah kiri, atau sebaliknya. Setelah itu, kita lakukan gerakan mengangkat kepala dan menundukkan kepala. Dilakukan sebanyak 4 kali. Kita melakukan ini tetap dengan mengatur nafas ya Bunda. Selanjutnya gerakan lengan, gunanya untuk memanaskan otot lengan agar nantinya tidak terjadi cedera. Gerakan selanjutnya yaitu menggoyangkan kaki dan paha seperti sayap kupu-kupu. Gunanya untuk melatih otot panggul dan membuka panggul agar kepala mudah masuk dan menuruni panggul. Selanjutnya yaitu pegang kedua telapak kaki dengan kedua tangan, lalu putarkan badan searah jarum jam atau berlawanan. Gunanya membantu kepala menuruni panggul. Lalu kita akan masuk ke pergerakan inti. Pergerakan yang pertama yaitu cat and cow pose. Cat and cow pose manjur menguatkan otot pinggul dan perut. Pose ini membuat janin lebih leluasa dan membantu persalinan lebih lancar. Pose ini juga ampuh mengusir pegal dan sakit punggung. Kedua yaitu balancing table pose atau pose keseimbangan. Pose ini sangat efektif melatih keseimbangan, juga bekerja optimal dalam menguatkan otot saat mengejan dalam proses persalinan. Bunda, sebaiknya dalam melakukan senam ini, Bunda sambil mendengarkan musik yang ringan agar lebih rileks dan terhindar dari stres. Bunda, selain pergerakan yang tadi, Bunda bisa menggunakan simbol untuk senam hamil. Simbol bisa membantu penurunan kepala bayi masuk ke dalam panggul. Yuk, kita gerakan bersama-sama. Selanjutnya adalah gerakan dengan menggunakan simbol. Pada dasarnya, gerakan-gerakan yang saya contohkan dengan menggunakan simbol ini merupakan proses senam yang membantu penurunan kepala masuk ke dalam panggul.
Itulah tadi Bunda beberapa gerakan senam hamil yang bisa Bunda praktekkan di rumah. Selain tadi manfaat buat kesehatan, senam hamil tadi juga bisa mencegah stres loh Bunda. Satu lagi pesan dari saya ya Bunda, nikmati kehamilan Anda dengan mencegah stres guna mempersiapkan diri Bunda menghadapi persalinan masa nifas dengan lebih sehat. Oke Bunda, dadah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye.